Jadi seperti biasa, kita mengadakan IG Live Session pada hari Kamis. Dan hari ini kita akan membahas pembatasan GGL, si gerbang penyakit degeneratif. Gitu ya, Kak ya? Nah, Ya, Itswa juga udah beberapa kali nge-announce soal GGL tuh apa sih, gula, garam, lemak ini berapa porsinya sehari. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi Kak Indah, apa sih yang dimaksud GGL atau gula, garam, dan lemak? Dan berapa batasan normalnya untuk per hari? ya. Sebelumnya mungkin dari sahabat sehat udah ada yang familiar mungkin ya dengan apa yang disebut dengan GGL. Jadi sebenarnya GGL itu adalah singkatan dari gula, garam, dan lemak. Nah, di sini kan emang tiga jenis bahan makanan ini biasanya sering dikaitkan dengan penyakit degeneratif. Nah, untuk batasan-batasannya itu untuk gula itu dalam jumlah kalori itu 200 kalori dari total kalori, kalori kita sehari. Jika dikonversikan dalam jumlah uh, ukuran rumah tangga itu sekitar 4 sendok makan. Kemudian kalau dikonversikan dalam bentuk gram itu sekitar 50 gram. Kemudian untuk yang garam itu 2000 mg 2000 miligram natrium atau sama dengan 1 sendok teh. Untuk minyak itu juga sekitar kita membutuhkan sehari itu 4 sendok makan. Jadi kalau yang gula nih, kalau kita biasa suka beli boba mungkin ya 1 cup boba itu biasanya mengandung 4 sendok makan gula Wah, seperti oke. itu. Jadi kalau udah minum boba, habis itu nggak usah minum es teh atau minum es krim atau minum apa yang lainnya gitu yang Ya mengandung mengandung gula gitu ya, udah satu porsi tuh udah buat sehari. ya, ya untuk 1 hari. Biasanya kan suka ya habis kita makan boba nanti makan Nah, apa siapa lagi nih yang boba gula-gula. lovers? Minuman kekinian ya Kak ya? Ya, minum kekinian. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya bisa jelasin masing-masing dari apa ya kelebihan konsumsi gula, kemudian kelebihan konsumsi garam dan juga lemak. Nah, seperti yang kita ketahui gula itu dia itu berbentuk kristal ya Mbak, yang terus dia rasanya manis. Biasanya Iya. dalam kehidupan kita sehari-hari gula ini kita pakai untuk ditambahkan minuman atau makanan untuk meningkatkan cita rasa. Biasanya kan orang suka kalau apa es teh nggak dikasih gula biasanya rasanya hambar. Nah, gula itu masuk dalam sumber karbohidrat sederhana. Nah, dalam pembagiannya karbohidrat itu terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Untuk perbedaannya itu, karbohidrat sederhana itu dia mudah diserap oleh tubuh, sedangkan kalau yang kompleks itu dia masih perlu beberapa metabolisme dan juga membutuhkan beberapa enzim untuk diserap dalam tubuh. Nah, untuk jenis-jenis gulanya biasanya yang ada di kita itu ada gula pasir, terus ada gula Iya. Gula merah, terus aren, gula Jawa. gula Jawa itu yang paling biasanya dipakai ya untuk makanan. Untuk bumbu-bumbu biasanya kalau kita bikin bumbu juga pasti dimasukin gula merah atau gula pasir untuk penyedap rasa biasanya ibu-ibu yang suka di rumah. Nah, untuk bagaimana sih ketika nggak saya bahasin dulu berarti apa sih sebenarnya kegunaan atau fungsi gula dalam tubuh gitu. Jadi sebenarnya gula itu tidak bisa dihilangkan dan dia tetap harus kita konsumsi dalam sehari-hari. Tapi masalahnya mungkin sekarang ini ya masyarakat eh, mengkonsumsinya berlebihan. Jadi di situ dia menyebabkan Nah, ya dampak yang kurang baik gitu. Nah, sebenarnya 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya itu untuk menghasilkan energi. Jadi, untuk kehidupan sehari-hari ini, misal kita mau naik sepeda, mau mencuci piring, mau apa ini, nonton film, mau apa lagi, olahraga, itu kan semuanya membutuhkan energi. Energinya dari apa? Yaitu dari gula. Karena tubuh kita itu mengkonsumsinya dalam bentuk apa menggunakan ya energi itu dalam bentuk iya, glukosa. iya, Nah, iya. itu untuk apa ya? Untuk kegunaan gula itu tersebut. Nah, untuk kelebihan gula, jadi seperti yang sudah
kita ketahui sebenarnya Allah apa ya, Tuhan kita atau Allah itu sudah menciptakan kita tuh lengkap gitu loh. Bagaimana ketika tubuh itu kekurangan atau kelebihan itu sudah diciptakan dengan lengkap. Jadi ketika begitu juga dengan gula. Jadi kalau seandainya gula itu kelebihan, dia itu akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot maupun dalam hati. Biasanya simpanan paling banyak itu adalah di hati. Nah, nanti ketika ketika kebanyakan konsumsi gula itu akan disimpan dan nanti akan ketika kekurangan cadangannya itu akan dibongkar. Nah, Hmm. kemudian ada hormon yang itu berfungsi untuk menstabilkan kadar glukosa darah yang disebut dengan hormon insulin. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh, hormon ini akan dikeluarkan oleh pankreas dan akan disebarkan di seluruh tubuh yang fungsinya ketika gula mengalir dalam darah, gula darah ini akan dimasukkan ke dalam sel untuk digunakan energi. Dan jika kelebihan, maka akan disimpan dalam bentuk glukosa. Jika masih kelebihan lagi, maka nanti akan disimpan dalam bentuk trigliserid. Makanya biasanya kalau kita kelebihan konsumsi gula, nanti juga akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi bisa menyebabkan overweight atau kelebihan berat badan. Oke, Nah, ini suaranya ketika agak sedikit kecil, Kak. Bisa iya, dibesarkan atau lebih dekat? Nah. mungkin aku lagi dekat sekali ya. Ini. Nah, jadi sampai mana tadi aku ngomongnya sampai kadar insulin ya. Jadi Iya. proses metabolisme insulin itu tadi yang apabila gula yang masuk ke dalam tubuh itu terlalu berlebihan, maka nanti akan menyebabkan resistensi insulin atau di sini insulin yang dikeluarkan itu akan berkurang. Nah, jika hormon insulin ini berkurang, maka nantinya akan menyebabkan kadar gula darah dalam darah itu akan banyak, sehingga nanti akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya. Nah, dalam waktu kurun jangka panjang penyakit diabetes mellitus ini nanti dia akan dapat merusak organ seperti ginjal dan juga nanti pada mata dan bahkan nanti ke jantung dan bisa menyebabkan kematian. Dan penyakit apa dia DM atau diabetes mellitus ini tidak bisa langsung sembuh gitu ya, kayak kita flu terus langsung sembuh itu tidak, Hmm. dia akan apa ya selamanya sampai mungkin nanti mau datang gitu, kecuali bisa maksudnya bisa dikontrol. Kalau gula darahnya dikontrol dengan baik itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, itu kalau untuk kelebihan gula. Bagaimana sih kalau kekurangan? Kekurangan pun sebenarnya juga tidak baik karena nanti bisa Hmm. menyebabkan hipoglikemik. Kalau yang kelebihan tadi namanya hiperglikemik. Kalau hipoglikemik ini nanti dia akan menyebabkan lemas. Misalnya nih kalau kita waktu dulu nih SD atau waktu SMP mungkin ya waktu sarapan otomatis nanti ketika upacara biasanya lemes atau suka sampai ada yang pingsan kan. Nah itu sebenarnya karena kekurangan glukosa darah. Nah maka malah dalam keadaan yang parah hipoglikemia ini nanti bisa menyebabkan koma seperti itu. Wah, berbahaya Eh, ya, Kak, ya. jadi semuanya memang harus seimbang, Iya. tidak kelebihan dan tidak kekurangan seperti itu. Untuk jenis untuk pengaturannya kan tadi seperti itu ya. Jadi kita atur nih sehari 4 sendok makan, terus kita juga setiap mau beli produk-produk seperti kayak minuman atau makan, kita lihat dulu nutrition fact-nya Nah. itu berapa jumlah gula dalam produk itu. Terus selain itu, biasanya kan orang milih bagusan mana ya, gula merah atau apa namanya, Gula palm palm pasir. sugar, brown sugar. Nah, sebenarnya semua gula itu kan nanti hasil akhirnya kan akan bentuk glukosa. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan juga sama aja, nanti juga akan meningkatkan kadar glukosa darah. Hmm. Hanya saja ada salah satunya itu gula merah, itu dia memiliki kadar indeks glikemik yang rendah, sehingga kemampuan untuk meningkatkan glukosa darahnya itu lebih lambat. Namun kadar kalorinya itu juga masih
tidak dikatakan rendah kalori ya, jadi tetap harus diseimbangkan juga. Mungkin untuk saat ini penderita diabetes itu biasanya menggunakan gula penggantinya itu tuh adalah jenis gula sorbitol atau juga bisa menggunakan sweetener apa itu namanya stevia ya itu dia rendah kalori. Nah mungkin yang mau melakukan apa program diet bisa menggunakan gula-gula seperti itu ya gula-gula rendah kalori seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin langsung ke garam ya Mbak. Ya. Jadi garam itu juga dia itu kan berbentuk kristal, juga ada juga dia yang berbentuk halus. Nah, garam ini mineral yang terkandung di dalam yang paling banyak itu adalah mineral jenis natrium. Nah, sebenarnya natrium ini berfungsi untuk apa sih? Dia berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan juga dia untuk membantu transmisi apa impulsatif dan juga dia untuk relaksasi otot untuk garam ini. Nah, garamnya sudah saya jelaskan di awal tadi, kita membutuhkan hanya 1 sendok teh. Itu sangat sangat sedikit sekali ya, sedangkan mungkin dalam sehari kita banyak sekali. Setiap masakan mungkin kalau kurang asin masih ditambahin sampai benar-benar asin. Itu udah berapa garam yang dikonsumsi? Belum lagi yang cemilan-cemilan penuh MSG ya. Ya, belum lagi itu pasti ada kan untuk pengawetnya biasanya kayak ciki-cikian atau lain sebagainya. Belum lagi juga sebenarnya kan dalam bahan makanan alam itu kan sudah ada natrium. Ya. Terus selain itu juga yang paling banyak itu juga di kecap. Kecap itu juga banyak. Udah ada garam, kecap, ya udah tambah banyak. Udah Ya. gula, udah garam ya Kak ya. Udah garam, minyak. Udah garam, terus kecap, ya udah tambah itu berlipat-lipat. Kemudian untuk sebenarnya sama aja dengan gula. Jadi kalau sebenarnya garam ini kekurangan atau kelebihan itu juga tidak baik. Yang bagus itu adalah seimbang. Nah, sebenarnya kalau kekurangan itu apa? Dampaknya itu yaitu dia dapat menyebabkan jumlah natrium dalam sel itu rendah. Sehingga natrium untuk menahan cairan dalam sel itu terganggu, akibatnya menyebabkan dehidrasi dan juga kehilangan nafsu makan. Untuk kelebihannya ini biasanya kan kelebihan natrium ini dihubungkan dengan penyakit hipertensi ya. Nah ini apa yang terjadi di sini? Yaitu konsumsi garam berlebihan itu dapat menyebabkan jumlah natrium dalam sel meningkat dan mengganggu keseimbangan cairan. Akibatnya masuknya cairan dalam sel dapat mengecilkan diameter pembuluh darah arteri sehingga jantung dapat memompa darah lebih kuat sehingga meningkatkan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini yang tidak bisa dikondisikan dengan baik nanti pada akhirnya akan menyebabkan stroke ya. Untuk jenis garam nih, banyak sih garam ya. Biasanya kita jenis garam itu biasanya di kehidupan sehari-hari yang di rumah itu ada garam yang biasa. Terus sekarang yang mungkin yang lagi ngehits ini garam Himalaya mungkin ya. Yang biasanya orang mengatakan ya garam Himalaya. Sebenarnya kalau dilihat dari kandungan gizinya, kalau garam Himalaya itu untuk natriumnya itu sekitar 18 sampai 40%. Kalau yang misalnya 36,8% dari 5 gram atau 1 sendok teh. Terus kalau yang itu garam Himalaya. Kalau seandainya garam dapur itu 39,1% dari 5 gram. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Nah, cuma di sini mungkin dia ada ini ya mineral-mineral yang lain yang lebih sedikit tinggi. Kayak dia mengandung magnesium yang lebih tinggi. Cuman kan kalau seandainya kita konsumsinya kan kalau sedikit juga pasti nggak akan terlalu ngaruh gitu loh. Apalagi garam Himalaya itu juga harganya lebih mahal daripada garam-garam dapur. Nah, selain itu juga garam Himalaya itu juga tidak ada kandungan yodium. Kalau garam-garam biasa itu mengandung yodium.
Karena kan yodium juga apa ya memiliki fungsi dan manfaat untuk tubuh kita walaupun jumlahnya sedikit. Seperti itu. Jadi memang kalau Harus balance untuk ya. mending ya udah pakai garam aja yang biasa yang dijual di pasaran itu, tapi dalam anjuran konsumsinya dijaga dan diperhatikan untuk kadar maksimumnya. Kemudian selanjutnya yaitu akan membahas tentang lemak ya Kak. Jadi untuk lemak sendiri itu adalah sama seperti karbohidrat sebagai sumber energi. Di sini 1 gram lemak itu mengandung sekitar 9 kilokalori. Jadi dia lebih tinggi gitu kandungan. Lebih tinggi untuk menghasilkan energinya. Kalau tadi 4, kalau lemak ini 9 kilokalori. Nah, lemak itu sumbernya ada dua, dari lemak hewani maupun lemak nabati. Lemak hewani dan lemak nabati. Biasanya lemak yang sering kita konsumsi dan yang paling rentan itu ya, apa namanya minyak ya. Pasti minyak itu hampir tiap hari itu pasti ada aja, walaupun cuma dikit, minyak itu pasti selalu ada dan selalu dikonsumsi. Untuk jenis minyaknya itu biasanya untuk masyarakat Indonesia itu menggunakan minyak kelapa sawit. Karena memang jenis-jenis minyak yang lain nih seperti minyak zaitun maupun minyak canola, minyak apa namanya sunflower itu emang harganya lebih sedikit mahal daripada minyak kelapa sawit. Belum lagi eh, pedagang-pedagang sekarang kan juga kalau menggunakan minyak kelapa sawit itu pasti sampai warnanya hitam. Biasanya kalau kita beli gorengan. Nah, untuk dari jenis tiga apa namanya tiga jenis minyak ini Suaranya agak terputus, Kak. terputus. Sekarang gimana Kak? Udah terputus Oke. masih udah. Ya wifi-nya agak naik turun gitu. Ya. Terus apa namanya? Untuk konsumsi minyak, sebenarnya minyak itu kan ada minyak jenuh dan tidak jenuh. Nah, walaupun kayak tadi nih minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak canola, itu kalau seandainya di dalam suhu yang tinggi, kalau kita goreng dalam suhunya yang tinggi atau berkali-kali juga sama aja, nanti juga akan menyebabkan minyak yang tidak minyak yang jenuh. Nah, minyak yang jenuh ini kan nanti yang akan menyebabkan ini ya ateroklir apa akan menyebabkan kolesterol dalam tubuh kita. Nah, jadi lebih baiknya tuh kalau bisa tidak mengurangi konsumsi lemak dengan proses pengolahannya. Jadi proses pengolahannya yang biasanya kita suka goreng-goreng nih, bisa kita ubah ke bentuk panggang, bentuk tumisan atau Dikukus kukus. ya. Bagus. Kalau ditumis kan sebenarnya ada minyak, tapi jumlahnya sedikit. Karena selain memberikan energi, minyak ini juga memberikan rasa lezat. Biasanya kan makanan yang digoreng-goreng itu uh, cenderung dengan rasa lezat. Nah, untuk minyak ini apa sih dia kalau kelebihan dengan menyebabkan penyakit degeneratif juga pastinya. Karena di sini lemak lemak jenuh itu nanti akan menumpuk ya di dalam pembuluh darah menyebabkan plak, terus dia menyebabkan aterosklerosis penyumbatan pembuluh darah dan nanti akan menyebabkan jantung koroner atau penyakit jantung yang nantinya bisa menyebabkan kematian. Biasanya kan sekarang juga orang-orang beberapa masyarakat itu untuk penyakitnya tuh tiba-tiba penyakit jantung. Biasanya seringnya langsung ke situ gitu kan karena pola hidup masa sekarang dan masa dulu tuh memang beda ya. Kalau dulu Jadi mungkin kalau udah orang-orang penyakit kronik gitu ya, Kak ya. ya, mungkin kalau yang sekarang itu baru ketahuannya tuh kalau udah benar-benar parah itu baru ketahuan kayak gitu. Karena kan emang pola hidup sekarang dan pola hidup yang di orang-orang yang dulu itu berbeda ya. Seperti itu. Nah, untuk jenis minyak, untuk apa ya GGL ini tadi, bagaimana anjuran kita atau bagaimana cara kita untuk membatasi ini semuanya? Sebenarnya semuanya itu tergantung kita ya. Jadi satu untuk gula tadi dikurangi, terus garam juga, kemudian untuk lemak juga bisa mengurangi konsumsinya. Nah,
yang baik itu sebenarnya kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Ya walaupun orang ada yang bilang ya Kak, biasanya lo itu kan di buah-buahan juga ada gula gitu kan. Nah, itu. Nah, itu kan ada gula fruktosa. Sebenarnya fruktosa itu kan ada yang berbentuk ini kan, yang biasa kita minum sirup itu kan juga fruktosa. Nah, Iya. kalau kita konsumsi fruktosa dalam bentuk sirup itu nanti juga sama aja akan meningkatkan kadar glukosa darah dan juga nanti akan menyebabkan timbunan lemak. Tapi kalau di buah ini kenapa dia agak sedikit menstabilkan kadar gula darah karena kelebihan dari apa buah dan sayur ini dia mengandung serat. Nah, serat ini yang dapat menstabilkan kadar glukosa darah. Dan juga fruktosa dalam buah itu juga tidak semua jenis buah itu mengandung fruktosa tinggi. Hanya ada Hmm. beberapa buah seperti yang rasanya nggak manis banget itu, nah itu agak tinggi. Nah, seperti itu. Untuk buah juga kan kadang orang jenis untuk konsumsi buah itu kadang ada yang dibuat salad, ada yang dibuat jus. Nah, ketika dibuat jus ini berarti eh, buah tanpa jus buah tanpa gula. Jadi ya udah tidak perlu dikasih gula lagi. Biasanya kan tambahin gulanya banyak sekali. Ya udah itu sama Ya, aja. biasanya udah pakai gula, pakai susu lagi ya kak ya. Ah, benar itu. Yang alpukat itu kan sumber lemak tidak jenuh kan. Dia bagus dari nabati dia bagus. Tapi kan kadang orang untuk apa ya pengolahannya tuh salah ya. Udah di jus terus dikasih gula, ada Dikasih susunya, susu. susu kental manis. Ya udah itu gulanya berlipat-lipat. Gitu. Jadi sebenarnya untuk mengendalikan mengendalikan garam, gula, sama lemak itu mudah aja tergantung pada diri kita ya untuk menahan nafsu. Soalnya kan sebenarnya kita itu kadang susah menahan nafsu untuk tidak konsumsi gula, garam, dan lemak. Gitu Kak. Oke. Nah, tadi ini pas aku tanya dari daerah mana, ternyata banyak yang dari daerah Pulau Jawa juga ya, nggak dari Jakarta aja, bahkan ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja. Wow, luar biasa nih. Kalau tim gizi inspirasi rata-rata tuh domisili di mana ya kak ya? Kalau rata-rata sekarang teman-teman ada di Solo, tapi memang kami untuk domisili atau tempat asalnya memang ada yang dari Pulau Sumatera, mungkin ada yang dari Maluku, kemudian ada juga yang dari daerah Jawa Barat. Jadi mungkin ya dari Sabang Merauke ada seperti itu Oh, mewakili. ini juga tadi sudah ada banyak pertanyaan, apalagi dari Medical Health Life ini sudah naruh banyak pertanyaan nih dia nih. Oke, mungkin eh, sebenarnya emang apakah dengan BGL yang berlebihan atau konsumsi gula garam lemak yang berlebihan itu benar-benar bisa mengundang penyakit degeneratif kak? Atau relatif? Atau hanya beberapa penyakit aja gitu? Kalau untuk penyakitnya sih rata-rata memang ini ya kalau untuk gula itu biasanya dia menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Selain itu juga dia juga menyebabkan apa Obesitas. kelebihan berat badan. Terus juga apa namanya untuk lemak ini aterosklerosis. Memang kalau waktu awal-awal masih muda itu nggak kelihatan, belum terasa. Nanti mungkin terasanya ketika memang sudah lanjut usia, di situ baru beberapa penyakit degeneratif itu mulai muncul, mulai dari hipertensi Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. jadi memang nggak Dan juga kelihatan di awal-awal gitu ya? baru kelihatannya nanti di ketika udah mulai lanjut usia di situ udah mulai terasa gitu. Nah sebenarnya apa untuk penyakit degeneratif ini kan juga selain dari makanan mungkin orang dia faktor keturunan ya misal ada keluarganya yang apa memiliki riwayat DM. Nah, di situ dia kan dari orang tuanya dia sudah diwarisi nih gen keturunan DM. Jadi kemungkinan dia untuk DM itu lebih tinggi ketika dia tidak bisa menjaga pola makan untuk mengkonsumsi gula itu tadi seperti itu. Jadi kalau yang keluarganya mungkin ada DM itu harus bisa menjaga pola makan dengan baik karena memang eh, pengalaman dari beberapa teman saya itu ada yang memang dia ayahnya DM terus dari apa namanya
kakaknya ayahnya itu juga DM, terus nanti ada lagi dari kakaknya yang lain itu kakaknya yang cowok, terus ada kakaknya yang cewek itu juga DM. Jadi emang keturunan, apalagi kalau tidak bisa ini menjaga pola makan seperti itu. Nah, kalau untuk memilih bahan-bahan makanan, apakah harus yang mahal berarti artinya sehat atau sebenarnya sama-sama aja, Kak? Tergantung konsumsinya. Kayak misal Iya, eh, gula aren nih sama gula pasir, manakah yang lebih baik gitu ya. Kalau tadi ada udah dijelasin ya singkatnya, sebenarnya ujung-ujungnya juga sama aja gitu ya. iya. Mau mahal mau murah itu sebenarnya relatif ya, tergantung pada ini sosial ekonomi masing-masing orang. Itu juga tidak bisa memaksakan orang itu untuk membeli sesuatu yang mahal. Tapi kalau bisa memang yang ada di sekitar apa ya, tempat tinggal itu sekarang kan juga sebenarnya kalau kita mau apa ya, konsumsi hidup sehat itu tidak mau, kalau mau ekonomis kita bisa menggunakan apa ya, sistem menanam sendiri itu loh, yang dari kebun kita bisa hidroponik atau mungkin menanam di polybag. Itu bagi apa ya, teman-teman atau masyarakat yang emang tidak memiliki tanah yang luas. Nah, dari situ kan kita tidak perlulah membeli, maksudnya itu udah mengurangi pengeluaran kita untuk membeli sayur. Sekarang kan juga banyak gitu hidroponik hidroponik untuk sayur apa ya, sawi mungkin, terus kale, sawi kale, terus ada apa, sayuran-sayuran jenis lain itu bisa ditanam Iya. sendiri. Mm. Kalau yang mahal itu mungkin ya yang itu tadi kayak garam Himalaya tuh, kata orang mungkin ada yang mengklaim kesehatan ya, bahwasanya garam Himalaya tuh lebih memiliki kesehatan lebih dari ini. Tapi kan kalau dilihat dari kandungan gizinya ternyata tidak jauh beda gitu untuk natriumnya. Ya daripada beli yang mahal-mahal, kenapa kita tidak yang murah aja, yang murah tapi memang terbukti memberikan manfaat. Kemudian juga biasanya kan banyak nih di apa, sayur-sayuran itu kan juga untuk harganya juga tidak begitu mahal. Untuk Apalagi buah memang sayuran emang lokal ya, Kak ya. sayuran lokal bener banget yang bisa kita temuin di pekarangan rumah kan itu banyak ya. Kayak mungkin apa, bayam itu juga Vegetarian. bisa ditanam sendiri ya. Terus untuk buah-buahan sebenarnya kan juga ada kan beberapa buah-buahan itu yang memang dia tidak mahal. Emang kayak yang agak mahal itu kayak kelihatan kayak buah impor, seperti kayak apa ya, apel, apel Fuji dari Cina itu ya. Terus ada juga yang apa, anggur merah itu mah agak mahal. Sebenarnya untuk produk lokal itu kan ada yang murah seperti pepaya, itu kan juga murah. Semangka, terus bengkoang itu juga ibarat mungkin dari semua kalangan bisa membeli itu. Cuman emang kesadaran dari Nah, setiap orang beli itu yang emang emang masih agak kurang untuk masyarakat Indonesia sendiri. Seperti itu. betul. Karena kita nggak aware gitu ya, Kak, merasa nggak perlu mengkonsumsi buah dan sayur banyak-banyak gitu. Konsumsinya Banget. micin. Mana nih generasi micin? Ya, Oh, apalagi kan sekarang biasanya suka konsumsi mie sama mie sama ini nasi kan biasanya kayak gitu. double karbo. Ya, double karbo. Udah mie nasi gitu. Nah, sama seperti minyak berarti ya, Kak. Kalau misalnya kita kan disarankan misalnya mengkonsumsi minyak zaitun. Tapi kalau misalnya cara pengolahannya salah juga tetap aja ya manfaatnya berkurang juga. Tapi berkurang. Kalau biasanya kan untuk minyak zaitun itu kan dibuat untuk salad, tapi juga ada yang untuk penggorengan, untuk menggoreng. Nah, kalau dalam suhu tinggi kan juga nanti bisa struktur kimianya kan juga berubah ke menjadi lebih ke jenuh. Jadi lebih baik mungkin kita buat untuk salad atau mungkin kita buat untuk menumis. Kalau menumis kan nggak terlalu lama ya, cuma dikit aja yang digunain minyaknya itu. Seperti itu. Bahkan kalau mungkin bisa ya kita konsumsi aja yang kukus ya, apa, makanan yang diolah kukus atau yang direbus itu mungkin lebih sehat sebenarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya walaupun lemak itu berbahaya, kita masih membutuhkan lemak untuk kehidupan kita sehari-hari karena lemak ini ada hubungannya dengan pembentukan hormon. Di dalam tubuh kita kan ada beberapa hormon yang yang membutuhkan
lemak untuk menjalankan metabolismenya. Jadi kalau seandainya nggak ada lemak ya otomatis hormon-hormon tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik seperti itu. Wah. Selain itu juga kan lemak itu juga ini apa untuk berfungsi untuk cadangan energi juga ketika nantinya karbohidrat itu sudah habis untuk cadangannya. Nah, ini teman-teman yang udah mau bertanya, yang udah nyiapin pertanyaan juga udah boleh bertanya ya, boleh taruh di kolom komentar atau di kolom Q&A-nya. Nah, ini juga agak pertanyaan yang agak sering ditanyakan ya Kak, apakah mengurangi GGL dapat mengurangi berat badan juga? Untuk itu biasanya kalau untuk berat badan itu tidak hanya GGL ya, tapi salah satunya itu juga GGL juga gitu. Kalau selain selain itu juga kita harus olahraga. Jadi kan biasanya yang mungkin setelah saya lihat di season sebelum saya kan juga ada tuh beberapa dijelasin berbagai jenis diet ya, yang sekarang yang lagi ngehits maupun diet yang sudah ada sejak lama. Nah, di situ kan selain mengonsumsi mengurangi konsumsi gula dan juga pengurangan kalori, nah, di situ juga pasti diselingi dengan olahraga karena sebenarnya kalau seandainya diet tanpa melakukan olahraga itu juga mungkin untuk penurunan signifikansinya tidak terlalu ini. Nah, selain itu kunci dari penurunan berat badan itu adalah harus istiqomah atau apa ya disebutnya? Harus Yakin? pelan-pelan gitu. Punya mindset. Yakin. Saya memang berdasarkan pengalaman dari adalah saudara atau teman satu kelas itu emang beliau itu memang badannya tuh kalau dibilang udah overweight karena memang beliau ada keinginan yang kuat untuk menurunkan berat badan dalam kehidupan sehari-harinya itu sudah mengganti karbohidratnya itu dalam ke bentuk karbohidrat seperti kentang dan lain sebagainya, kentang, kemudian ada singkong dan lain sebagainya ya. Selain itu juga beliau itu uh, memperbanyak konsumsi sayur dan buah dan juga untuk gulanya tadi untuk kesehariannya itu menggunakan gula rendah kalori yaitu yang tadi yang kayak yang biasanya ada di pasaran ya banyak kan mungkin kita temukan gula rendah kalori seperti stevia itu. Nah seperti itu dan emang nggak langsung instan untuk penurunan berat badan itu butuh berapa bulan gitu untuk menurunkan berat badan seperti itu. Oke. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan tentang apakah kalau mengurangi GGL bisa mempengaruhi imun tubuh atau meningkatkan imun tubuh, Kak? Ya, untuk GGA tuh meningkatkan ya. Otomatis iya kalau untuk meningkatkan imun tubuh itu iya karena kalau pastinya kalau peningkatan kadar gula darah itu nanti akan menyebabkan inflamasi kan dalam tubuh. Jadi kalau seandainya kita kurangi, karena kan tadi nanti kalau seandainya insulinnya itu tidak tadi resistensi insulin, terus akhirnya gula darah di dalam aliran darah itu banyak, otomatis di situ akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Salah satunya itu adalah imun tubuh. Nah, kalau sini kita kurangi, ya itu bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi bukan hanya gula garam dan lemak ya. Dan di situ kita harus konsumsi namanya imunonutrien ya, seperti kayak buah yang banyak itu di buah dan sayuran, karena buah dan sayuran itu mengandung antioksidan. Selain itu juga probiotik seperti yogurt. Yogurtnya juga mungkin kalau mau tidak kelebihan lemak, kita bisa pakai yogurt yang rendah lemak. Sekarang kan juga banyak kan yang dijual itu yogurt yang rendah lemak dan ada juga mungkin kefir dan lain sebagainya. Harus diimbangi dengan konsumsi itu sih, tidak hanya kayak meninggalkan gula atau bukan meninggalkan, mengurangi gula, mengurangi garam dan mengurangi lemak. Jadi juga harus diimbangi dengan konsumsi imunonutrien. Oke, itu untuk meningkatkan imun gitu ya, Kak. Tetap dikonsumsi juga sayur dan buah Iya. serta probiotik. Nah, Selain itu juga jaga istirahat sih Mbak. Biasanya sekarang orang mungkin suka kecapean kan. Nah itu juga sih. apalagi yang suka begadang ya, Kak ya. Itu ngaruh ya. Emang
Mm-mm. Jadi kan kalau kita begadang atau kurang tidur itu nanti juga dapat meningkatkan ini ya, meningkatkan kelebihan berat badan. Soalnya kan kadang ketika kita begadang atau kita kekurangan tidur itu pasti rasa untuk lapar itu semakin tinggi. Dari situ kita makan dan tanpa kita sadari itu meningkatkan berat badan. Jadi sebenarnya selain GGL ini juga yang harus diperhatikan yaitu pola istirahat ya, seperti tidurnya cukup kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Nunik Yuni, Kak. Bagaimana kalau misalnya suka mengkonsumsi gula kemasan? Gitu. Gula kemasan yang Gula yang dibilangnya apa ya? Rendah rendah kalori itu loh yang slim-slim itu. mm, terhadap penyakit degeneratif. Ya, untuk sekarang ini sebenarnya pilihannya itu adalah bisa diganti dengan gula jenis itu, gula jenis rendah kalori itu gitu. Tapi mungkin ya tergantung orang ya. Karena gula rendah kalori itu harganya juga lumayan agak beda dari ini ya, gula seperti biasanya. Tapi sebenarnya bisa diganti dengan itu. Salah satunya itu adalah stevia atau gula atau juga bisa em, apa madu. Madu itu juga bisa sebagai pengganti ini. Cuman madunya mungkin harus dilihat dulu ya madu yang asli, bukan madu yang dari gula-gulaan itu. Jadi sebenarnya Mhm. untuk mengganti gula apa itu bisa bentuk bukan gula kemasan, gula yang itu tadi gula rendah kalori, tapi juga memang ya ya nggak sampai sesuai takaran lah. Kan sebenarnya di situ kan juga sudah ada takarannya kan berapanya gitu. Oke. Berarti bisa-bisa aja ya, Kak ya. Bisa diganti dengan itu. Untuk yang diet itu kan bisa gula rendah kalori itu. Nah, ini dari Medical Health Life. Nih banyak nih pertanyaan dari Medical Health Life. Untuk orang yang memiliki diabetes, apakah hanya gula saja yang dikendalikan? Untuk gula, biasanya kan kalau emang yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah itu adalah gula ya. Tapi sejauh ini sih untuk diabetes itu gula itu sih. Kalau gula kan sebenarnya banyak gitu loh bahan makanannya tuh tidak hanya dari gula yang kayak gula merah atau gula tidak. Tapi saya kan kalau di diabetes itu yang harus diperhatikan yaitu pola konsumsinya ya, pola dietnya kan tiga jumlah jumlah jadwal sama jenisnya. Nah, untuk yang jenis ini biasanya kalau orang yang diabetes itu pasti yang diperhatikan itu indeks glikemiknya. Jadi untuk orang yang diabetes ini dianjurkan untuk mengonsumsi indeks glikemik yang rendah karena kalau yang tinggi nanti untuk meningkatkan kadar gula darahnya itu juga akan semakin tinggi, akan semakin cepat gitu loh. Kemudian itu untuk jenisnya, kemudian untuk jumlahnya itu juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan per individu tersebut. Kemudian untuk jadwal itu biasanya diberikan itu 3 kali makan, kemudian 2 kali naik. Jadi memang berjeda, tidak langsung banyak. Nah untuk gula kan memang untuk jenisnya ini orang diabetes ini biasanya kan karbohidrat yang mudah untuk meningkatkan kadar gula darah itu seperti kan kayak beras putih itu bisa diganti ke beras merah atau beras hitam yang dia indeks glikemiknya lebih rendah seperti itu. Dan juga emang untuk penderita DM ini harus membutuhkan eh, sentuhan khusus ya karena memang kalau tidak bisa menjaga pola makannya eh, itu akan cepat sekali meningkatkan kadar gula darah dan juga bahkan dia juga dapat menurunkan glukosa darah kan kalau untuk orang diabetes ini penurunan glukosa darahnya juga tidak baik seperti itu bisa nanti menimbulkan kematian. Jadi emang ya semoga kita tidak terkena diabetes seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung soal beras ya, Kak. Eh, Orang diabetes kan biasanya agak dibatasi juga konsumsi nasinya. Nah, bagaimana kan karena nasi kan tinggi gulanya gitu katanya. Bagaimana dengan nasi yang diganti misalnya nasi merah atau nasi hitam atau nasi coklat? Apakah porsinya bisa bertingkat tapi lebih aman atau sama aja? Ya kalau untuk jenisnya kan untuk penderita
penyakit diabetes itu kan dihitung sesuai kalorinya. Biasanya ada kalori 1.100, ada berapa lah ya, itu banyak, 1.500 sampai 2.500 kalau nggak salah. Itu kan nanti dihitung per orangnya ya. Tapi untuk jumlahnya itu ya ini disesuaikan dengan apa kadar takarannya nantinya. Jadi kalau walaupun diganti tetap harus dalam jumlah yang cukup juga. Mentang-mentang nanti udah diganti terus nanti makannya banyak, nggak, tetap sesuai takarannya, cuman itu dia lebih baik itu kan kalau beras merah misal ini ya, beras merah kan mengandung seratnya lebih tinggi daripada jenis beras yang lainnya. Nah di situ kan serat ini nantinya yang akan mengatur kadar glukosa darah dan juga kandungan yang lainnya, kandungan fitokimia dalam beras merah itu kan juga ada kayak antosianin kan dari warna yang merah itu. Seperti itu. Jadi dapat menstabilkan kadar gula darah. Seperti itu, Kak. Oke, ini rata-rata pertanyaan dari medical health semua nih. Oke. Bun, kalau si kecil mulai aktif gimana ya? Oke, nah ini dari Nopadila. Gimana pendapat kakak tentang seorang yang rutin mengkonsumsi gula, tapi kalau dicek kadar gulanya dia normal-normal aja? Ya, itu kan kalau menurut aku ya, ya kan mungkin ketika waktu itu kita kan nggak tahu nanti tiba-tiba walaupun normal kan ketika saat itu kita nggak tahu nanti untuk kejadian setelahnya, untuk beberapa tahun setelahnya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita konsumsi itu sesuai sesuai sewajarnya saja seperti itu. Karena memang ya kadang ini seperti ini ya Mbak, apa ya, kayak gen gen setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kadang kalau dia konsumsi banyak gula, kadang nggak ngaruh, kadang ada yang ngaruh. Makanya dalam ilmu gizi ini ada namanya ilmu nutrigenetik ya. Di situ karena di situ ada interaksi antara gen dan juga lingkungan maupun konsumsi makanan itu terhadap apa ya, terhadap kesehatannya. Jadi kadang ada orang yang dia konsumsi dikit aja itu udah langsung ngaruh. Ada juga orang yang konsumsi banyak tapi belum ngaruh. Nah, kan lebih baik me, apa, mencegah daripada mengobati seperti itu. Oke. Nah, tadi sempat ada pertanyaan juga, bagaimana dengan anak-anak yang mengurangi GGL? Apakah akan mengalami malnutrisi juga? Anak-anak ya. Tidak sih, kalau sebenarnya malnutrisi itu kan biasanya karena dia kayak gizi buruk, itu kan lebih kekurangan protein dia. Nah, malah bagusnya ketika anak kan sentuhan kita. Jadi gini, kita tuh kan sekarang suka kalau kita nggak makan, pasti kan kadang pengen banget makan yang asin-asin, pengen banget yang manis-manis. Nah, itu semuanya apa ya, rasa manis, pahit, asin itu kita dapat rangsangan pertama kalinya tuh ketika kita masih anak-anak. Jadi ketika kita masih anak-anak itu lebih baik dikenalkan rasa atau makanan itu yang dia itu kayak rasanya tuh nggak terlalu dominan gitu. Kayak mungkin kita kasih apa, Iya. kayak buah-buah kayak gitu kan, buah kayak gitu, walaupun memang buah ada rasa manisnya sih, tapi kan beda ya rasa buah manis eh, gula yang kristal itu sama yang buah itu beda rasanya. Iya. Jadi memang sama yang asin-asin pasti anak-anak tuh kalau eh, dari awal mereka masa pertumbuhan tuh sudah dikenal rasa asin, pasti mereka nantinya akan lebih dominan suka terhadap rasa asin. Jadi sebenarnya kalau pengurangan kadar GGL ini pada anaknya ini tidak menimbulkan malnutrisi, hanya saja memang kalau pengurangan jangan sampai melebihi dari batas maksimumnya. Misal kan kalau disesuai dengan pedoman gula itu kan pas yang makan ternyata nanti gara-gara emang takut ini dikurangnya sampai dua, sampai hanya ngasih dua gitu kan enggak. Jadi emang pas sendok makan saja gitu. Apalagi anak-anak yang masih MPASI itu emang pengenalan rasa ya ketika awal-awal masa anak-anak. Nah di situ kita kenalkan emang rasa-rasa yang alami. Jadi nanti ketika dia dewasa dia oh ini rasanya seperti ini. Jadi rasanya Mhm. yang seperti ini. Jadi dia kayak nggak ketagihan gitu loh dengan rasa yang apa Betul. dominan itu. Biasanya kan rasa asin atau gurih itu kayak kita lebih ketagihan ke rasa yang seperti itu ya daripada yang kayak buah apa.
buah atau sayur. Apalagi sayur itu sebagian mungkin anak-anak itu nggak suka karena rasanya pahit seperti itu. Biasanya kan nggak rasanya pahit, makanya kebanyakan nggak terlalu menyukai sayur. Jadi konsumsi sayur anak-anak itu eh, kurang karena rasanya yang kurang kurang enak ya, pahit. Tapi sebenarnya untuk menanggulangi hal seperti itu kita bisa kayak membuat inovasi-inovasi makanan gitu. Mungkin sayurnya itu nanti diselipkan ke apa uh, makanan apa. Misalnya kita mau bikin perkedel tahu. Nah, itu kita tahunya nggak hanya tahu, kita bisa masukin sayur. Jadi rasa dominasinya tidak besar. Pinter-pinternya aja mengaturnya gitu ya kak ya, menambah-nambahkan sayur. Jadi nggak terpatok. Biasanya anak kecil kan benar-benar maunya yang manis-manis, maunya yang asin-asin, Nah, gurih-gurih. Karena hmm, jadi kenalkan dari kecil gitu ya. benar, Nah, benar sekali. ini ada pertanyaan lagi dari Miracle Health Life. Untuk orang yang punya diabetes, buah yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi kak? Untuk buah ya, pastinya buah dengan kadar indeks glikemik tinggi. Biasanya tuh kayak yang nggak boleh itu dia buah yang, apalagi buah yang suka dibikin manisan itu nggak boleh. Buah yang udah ada kan biasanya kayak mangga, terus Salah. dikasih manis. Ah, itu tidak boleh, nggak dianjurkan. Terus ada juga kayak kelengkeng itu dia kan sedikit manisnya lebih dari ini ya. Buah-buah yang lainnya itu mengandung kadar indeks glikemik yang tinggi, maka tidak terlalu dianjurkan. Kemudian seperti itu. Tidak dianjurkan dalam jumlah yang banyak ya Mbak. Sebenarnya kalau seandainya sesuai jumlahnya yang Porsinya sesuai pas-pas bahan aja penukarnya gitu ya. itu boleh aja gitu untuk diabetes. Gitu. Nah, nah ini, apakah kita memang disarankan untuk mengkonsumsi buah-buah setiap hari? Iya, emang benar. Jadi untuk porsinya tuh eh, sekitar saat kalau ini sekitar 2 sampai 3 porsi sih dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kan kita nggak hanya konsumsi buah aja ya, biasanya kan kita Betul. konsumsi sayur-sayuran. Jadi 1 sampai 2 aja tidak apa-apa seperti itu. Soalnya kan memang kadang orang karena sosial ekonomi rendah ya, makanya konsumsinya itu juga mempengaruhi gitu untuk buah-buahan seperti itu. Tapi dianjurkan untuk konsumsi buah dan sayur, apalagi daripada kita suka beli cilok nih atau suka beli apa ya cimol atau apa yang harganya memang sama gitu, mending kita konsumsi itu. Apalagi sekarang mungkin banyak gitu di minimarket atau beberapa pusat perbelanjaan itu buah itu ada yang harganya sekitar 5 sampai 6 ribu atau 10 ribu, itu kan ada yang kayak buah potong. Nah, daripada kita mengkonsumsi kayak jajanan-jajanan yang memang karbohidrat tinggi, kenapa kita tidak menggantinya gitu. Jadi emang Lebih dianjurkan jelas setiap gitu, hari. rendah rendah nutrisinya gitu ya kak. Lebih baik pilih yang jelas gitu. Ya. Dengan harganya sama pula, ya udah kenapa kita nggak yang sehat aja gitu. Jadi Alhamdulillah kesimpulannya diatur. mau bahan-bahan yang mahal juga, gula yang mahal, garam yang mahal. Kalau cara pengolahannya dan konsumsinya salah, tetap aja sama aja gitu ya kak ya. Yang penting kita Sama aja. konsumsinya dengan porsi cukup dan benar. Sebenarnya Kak, kesimpulannya itu garam, gula, lemak itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Itu memang memiliki hikmah ya. Jadi memang tidak ada yang sia-sia. Sebenarnya semuanya itu memang diciptakan sesuai porsinya, sudah disetting. Ini nanti untuk dibutuhkan untuk ini nanti untuk dibutuhkan gula untuk sumber energi, lemak juga, garam untuk mengontrol cairan dalam tubuh. Cuman hanya saja kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan dan juga nafsu yang memang tidak bisa dikontrol. Akhirnya yang harusnya bermanfaat jadi tidak bermanfaat karena kelebihan. Karena sesungguhnya eh, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Seperti itu. Betul, semuanya harus balance ya kak ya, diusahakan gitu membatasi GGL.
Nah, aku mau mengucapkan dulu terima kasih untuk sahabat sehat yang udah bertanya bagus, dan terima kasih juga untuk Kak Indah dari tim Gizi Inspirasi yang udah mau mengisi hari ini dan memberikan pertanyaan sangat berguna dan bermanfaat. Semoga juga bermanfaat untuk sahabat sehat semua di rumah. Gitu. Nah, minggu depan aku mau kasih tahu lagi, minggu depan kita akan IG Live juga seperti biasa jam 4 sore dan membahas tema plant-based diet atau diet vegan. Oke, terima kasih Kak Indah. Semoga lain waktu bisa IG Live lagi.